Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan ridho-Nya lah kita masih diberikan keadaan yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wilayah Spanora, NIM 2120206028, mahasiswa program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang sarana dan prasarana pendidikan untuk menyelesaikan tugas akhir pada mata kuliah Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hasbi MAG. Adapun materi yang akan dibahas pada pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan ini, yaitu yang pertama adalah pengertian sarana dan prasarana pendidikan, kemudian yang kedua ada jenis-jenis sarana dan prasarana pendidikan, yang ketiga ada tujuan dan manfaat pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, dan yang terakhir adalah ruang lingkup pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan mengenai pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan. Sedangkan pengertian prasarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Pengertian sarana pendidikan menurut Sutopo adalah segala sesuatu yang meliputi peralatan dan perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, seperti gedung, ruangan, meja, kursi, alat peraga, buku pelajaran, dan lain-lain. Kemudian, sedangkan prasarana itu merupakan semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses belajar mengajar di sebuah lembaga pendidikan, seperti jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tata tertib, dan lain-lain. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Imam Mahali merupakan kegiatan penataan sarana, yaitu dimulai dengan merencanakan sarana apa saja yang dibutuhkan, kemudian merealisasikan perencanaan tersebut dengan pengadaan sarana pendidikan. Setelah itu, mendata atau menginventarisasi sarana apa saja yang telah ada. Setelah didata, sarana tersebut haruslah disimpan dan dipelihara dengan baik, sehingga apabila diperlukan, sarana tersebut dapat digunakan dengan baik sebagaimana mestinya. Selanjutnya, apabila terjadi kerusakan pada suatu sarana pendidikan, maka sarana tersebut harus melalui proses penghapusan. Kemudian pada kegiatan penataan prasarana meliputi penataan lingkungan seperti penataan lahan, penataan bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah, sehingga prasarana tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat dan efisien. Selanjutnya kita akan membahas pembahasan yang kedua mengenai jenis-jenis sarana dan prasarana pendidikan. Pada sarana pendidikan dilihat dari peranan dan fungsinya dalam proses kegiatan belajar, dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, alat pelajaran. Alat pelajaran merupakan perangkat atau benda-benda yang dipakai secara langsung, seperti buku, kamus, alat praktek, alat tulis, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah media pendidikan. Media pendidikan dapat diartikan sebagai sumber belajar, seperti manusia, benda-benda, atau peristiwa yang membuat peserta didik mendapatkan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Contohnya pada situasi yang telah kita lewati bersama, kita memanfaatkan teknologi seperti e-learning, WhatsApp, ataupun Zoom Meeting sebagai media dalam sarana pendidikan. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis prasarana pendidikan. Prasarana pendidikan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, bangunan dan infrastruktur sekolah, yang secara langsung tidak menunjang proses pembelajaran,
meliputi ruang laboratorium, perpustakaan, ruang serbaguna, ruang administrasi, ruang kantor atau ruang guru, ruang BK, ruang UKS, kantin, masjid, lapangan, saluran air, WC, gardu listrik, tempat sampah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada perabot sekolah. Perabot sekolah yaitu seluruh perlengkapan yang tidak dipakai secara langsung dalam proses belajar mengajar. Contohnya seperti meja tamu, lemari piala, lemari sepatu, lemari buku, dan lain-lain. Kemudian kita akan membahas pembahasan yang ketiga mengenai tujuan dan manfaat pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Kita perhatikan di sini, media pembelajaran, gedung sekolah, infrastruktur sekolah, dan lain-lainnya ini merupakan seperangkat sarana dan prasarana pendidikan. Apabila sarana dan prasarana pendidikan ini dikelola dengan baik, maka kita semua sebagai personil sekolah akan mendapatkan ganjaran berupa tujuan dan manfaat dari sarana pendidikan tersebut. Secara umum, tujuan dari pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yaitu memberikan fasilitas dan pelayanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana di sekolah dalam rangka terrealisasinya proses pendidikan di sekolah secara efektif dan efisien. Adapun secara terperinci, tujuan dari pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yaitu yang pertama, agar mengadakan sarana dan prasarana pendidikan dengan sistem perencanaan dan pengadaan yang terstruktur. Kemudian yang kedua, mengusahakan penggunaan sarana dan prasarana atau kelengkapan sekolah secara tepat dan efisien. Selanjutnya, memberikan jaminan kesiapan operasional peralatan supaya mendukung lancarnya pendidikan sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Selanjutnya, untuk mengusahakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sehingga keadaannya selalu dalam kondisi siap pakai ketika dibutuhkan oleh semua personel sekolah. Kemudian, selanjutnya adalah manfaat dari pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Adapun manfaatnya, yang pertama menyiapkan data dan informasi dalam upaya penentuan dan penyesuaian rencana barang yang diperlukan. Kemudian yang kedua, menyajikan data dan informasi supaya menjadi bahan atau pedoman dalam pengarahan pengadaan barang. Yang ketiga, menyajikan data dan informasi supaya dijadikan bahan atau pedoman dalam penyaluran barang. Kemudian yang keempat, menyajikan data dan informasi dalam penentuan keadaan barang. Sudah lama, rusak, sebagai dasar penambah atau penghapusan barang. Kemudian yang kelima, menyajikan data dan informasi dalam rangka membantu pengawasan dan pengendalian barang. Kemudian yang terakhir, manfaat dari pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu menyajikan data dan informasi dalam mengontrol dan mengevaluasi sarana dan prasarana dalam sebuah lembaga pendidikan. Selanjutnya, pada pembahasan yang keempat ini, kita akan membahas ruang lingkup pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dalam kegiatan ini memiliki proses atau prosedur yang direalisasikan secara bertahap, mulai dari perencanaan, kemudian pengadaan, setelah itu penginventarisasi, dan pemeliharaan, terakhir penghapusan. Prosedur yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan merupakan proses pemikiran secara matang untuk melaksanakan program-program dalam rangka perencanaan perlengkapan yang dibutuhkan di masa mendatang. Adapun langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam proses perencanaan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan-tujuan awal mengenai keperluan pendidikan. Kemudian yang kedua, menyesuaikan keperluan-keperluan pendidikan tersebut dengan keadaan masyarakat sekitar. Selanjutnya, merencanakan program sekolah secara khusus yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. Yang keempat, membuat susunan atau tindakan yang harus dicapai dari tujuan yang direncanakan. Yang kelima adalah melaksanakan tindakan yang telah dibuat.
Dan yang terakhir, melakukan evaluasi atau penilaian dari tindakan yang telah dilaksanakan. Kemudian, setelah melaksanakan perencanaan, maka prosedur selanjutnya adalah pengadaan. Pengadaan merupakan usaha merealisasikan sebuah rencana yang sudah disusun sebelumnya. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan tidak bisa dilaksanakan oleh kepala sekolah saja, tetapi semua pihak yang terkait harus bisa membantu dalam proses pengadaan sarana dan prasarana pendidikan tersebut. Selanjutnya, prosedur yang ketiga adalah penginventarisasi. Penginventarisasi adalah kegiatan pencatatan atau pendataan barang-barang milik lembaga sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara teratur. Fungsi dari penginventarisasi adalah untuk mengendalikan sarana dan prasarana melalui pemberian kode barang, nama barang, sumber barang, jumlah barang, tanggal pembelian barang, mutasi, sumber dana, dan keterangan barang lainnya. Dengan pencatatan ini akan memberikan kemudahan bagi penanggung jawab sarana dan prasarana dalam mengendalikan sesuai dengan kegunaan dan perawatannya. Kemudian prosedur yang keempat pada pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan adalah pemeliharaan. Pemeliharaan mencakup kegiatan yang berkelanjutan untuk merawat barang agar tetap dalam kondisi yang baik atau siap untuk digunakan. Pemeliharaan ini mencakup segala daya upaya yang dilakukan oleh seluruh personil sekolah untuk mengusahakan agar segala peralatan pendidikan tetap dalam keadaan baik. Pemeliharaan dimulai dari ketika kita ingin memakai barang tersebut dengan cara berhati-hati menggunakan sarana dan prasarana tersebut. Prosedur yang terakhir dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan adalah penghapusan. Kegiatan penghapusan atau menghilangkan sarana dan prasarana pendidikan ini dilaksanakan apabila sarana dan prasarana tersebut dianggap sudah tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan dalam pelaksanaan pendidikan. Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan harus mempertimbangkan alasan-alasan tertentu. Antara lain, yang pertama, bangunan sudah tua atau sudah rusak berat dan tidak bisa diperbaiki lagi. Kemudian jika dilakukan perbaikan terhadap bangunan tersebut, maka akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan secara teknis, kegunaan dari barang tersebut tidak seimbang dengan besarnya biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan. Kemudian yang keempat, barang tersebut dicuri, terbakar, musnah, atau hilang. Selanjutnya, barang tersebut sudah kadaluarsa atau masa pakainya sudah habis. Dan yang terakhir, terjadinya penyusutan di luar kemampuan pengurus dari barang-barang tersebut. Langkah-langkah penghapusan sarana dan prasarana pendidikan dimulai dengan menyiapkan laporan ke Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama agar barang tersebut dapat dihapus dari inventarisasi sekolah. Setelah Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama menerima laporan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan tersebut, selanjutnya panitia penghapusan segera bertugas untuk memeriksa kembali barang-barang tersebut. Begitu selesai melaksanakan pemeriksaan, panitia mengusulkan penghapusan barang-barang yang sudah didaftarkan dalam berita acara pemeriksaan. Lalu diteruskan ke kantor pusat Jakarta. Akhirnya, begitu surat keputusan penghapusan barang dari Jakarta datang, maka bisa segera dilakukan penghapusan terhadap sarana dan prasarana tersebut. Baiklah teman-teman, sampai di sini saja pembahasan mengenai pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Semoga dengan materi yang telah saya sampaikan ini dapat memberikan pemahaman kepada kita semua betapa pentingnya pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dengan baik. Terima kasih. Saya Bila Ispanora. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.